إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويا عباد الله hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama di dalam majlis rumah Allah saat kita dipanggil oleh Allah, memenuhi panggilan Allah, ibadah salat Jumat ini. Mudah-mudahan kita tergolong hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Qur'anul Karim surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada panggilan yang paling baik kecuali panggilan Allah untuk hambanya yang beriman kepada Allah. Tidak ada panggilan yang paling mulia ketika kita dimuliakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya mana yang dimuliakan Allah? Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kemuliaan, golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah status hidup yang dimuliakan Allah. Maka langit dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sama'un. Kalau langit-langit samawat, sama'un itu langit, tinggi nun di sana, sama dengan seakar kata dengan ismun, artinya nama. Maka siapapun yang memanggil nama, panggilan dengan panggilan ketinggian, untuk memuliakan, untuk membesarkan namanya, untuk menghormatinya, dan Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Hai wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah sentuhan motivasi yang sangat mendasar. Sekalipun kita punya kawan yang akrab, orang tua punya anak-anak yang mungkin tidak agak nakal begitu, panggilan tetap dengan panggilan yang meninggikan, panggilan dengan panggilan kemuliaan, panggilan dengan panggilan yang menyentuh hatinya. Hei anak yang sabar, hei anak soleh, hei anak yang baik, hei anak yang ganteng, hei anak yang cantik. Panggilan dengan panggilan yang menjadikan dia memunculkan motivasi. Dan ketika Allah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, lalu selanjutnya Allah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena tidak mungkin kalau Allah menghinakan kita, lalu Allah memerintahkan kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka panggilan iman. Lalu siapapun hamba melakukan sebuah introspeksi diri. Saya dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Saya dipanggil oleh Allah dengan panggilan kemuliaan. Lalu dia menilik, menengok dirinya.
Benarkah diri ini sudah beriman kepada Allah? Benarkah diri ini sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah? Allah meninggikan derajat, tapi bagaimana dengan diri ini yang sebenarnya? Betapa Allah sangat memuliakan kita. Muncul motivasi, lalu Allah memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di awal sudah mendapatkan motivasi, lalu ada perintah memungkinkan kita untuk mampu menunaikan perintah-perintah Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada dua hal, imtizalu ala awamirillah wajtinabun nawahi. Ada dua perintah yang Allah perintahkan. Pertama, perintah yang harus kita taati tentang kewajiban-kewajiban Allah yang diperlukan oleh Allah. Lalu ada perintah yang harus kita jauhi tentang larangan-larangan Allah. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, mesti dia akan bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, mesti dia akan menunaikan apa yang diperintah oleh Allah dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa demikian? Hidup di dunia sementara. Rasulullah mengatakan, umur umatku rata-rata 60-70 tahun. Itu kata Rasulullah SAW. Umur di dunia ini singkat. Kehidupan dunia itu dana yadnu, dana artinya kehidupan yang sekarang, yang pertama, yang pendek ini. Tetapi kehidupan sempurna kita ada di akhirat. Dunia, maka dunia ini ada kehidupan sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Dunia tidak lebih baik daripada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Tetapi untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi itu, yang harus kita siapkan bekalnya di waktu yang pendek sekarang ini. Taruhlah kita sudah umur 50 tahun bagi bapak-bapak, anak-anak 20 tahun, 15 tahun. Dari umur yang kita sudah jalani ini, berapa lama, sudah berapa tahun kita mulai sholat? Sudah berapa tahun kita sholatnya jamaah? Sudah berapa lama kita meninggalkan maksiat? Sudah berapa banyak amal soleh yang kita kumpulkan dari waktu umur yang kita jalani ini? Sedikit sekali dari waktu yang Allah berikan. Maka Allah mengatakan, dunia ini pendek, sementara, dan akhirat itu kekal, abadi. Tetapi kehidupan yang kekal abadi itu bekalnya ketika kita di dunia ini. Maka Allah mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat libat. Perhatikan, tengok dirimu, introspeksilah, lihat tentang amalmu, kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat libat. Perhatikan, introspeksi, apa yang kau perbuat hari ini yang akan kita bawa untuk menjadi bekal hari esok. Wattaqullah, diulang lagi oleh Allah. Takutlah kepada Allah. Banyak pelajaran yang Allah curahkan dalam kehidupan ini. Berupa apa? Berupa nikmat yang diberikan Allah. Berupa apa lagi? Berupa musibah yang diturunkan oleh Allah. Banyak hal, nikmat, musibah, ujian, semua diberikan Allah. Untuk apa? Agar kita mampu berhati-hati dalam hidup. Orang kadang-kadang diingatkan dengan cara yang baik, diberi nikmat, justru lupa daratan, lupa syukur nikmat. Lalu diberikan ujian oleh Allah, musibah oleh Allah, longsor, gempa bumi, apapun yang Allah berikan, lalu terbelalak matanya saat itu. Tapi begitu ujian itu selesai, dia selamat, kembali lagi berdurjana, kembali lagi dia lupa kepada Allah. Itulah kehidupan dunia. Maka wattaqullah, berhati-hati untuk tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Allah menegaskan, innallaha, sesungguhnya Gusti Allah khabir, Maha mengetahui. Khabir,
Makna umum sama dengan alim, maha mengetahui. Bedanya khabir, Allah mengetahui secara teliti. Allah mengetahui pengetahuan Allah secara rinci terhadap apa yang diperbuat oleh manusia. Allah maha mengetahui, ya, al-alim. Allah maha mengetahui rinci dengan teliti, ya, al-khabir. Sehingga disinilah ada dua makna. Yang pertama ada disebut dengan kalam khabar, bahwa suatu pernyataan yang memberikan informasi yang sebenarnya dari Allah. Allah benar, maha mengetahui, bahkan pengetahuannya rinci terhadap apa yang diperbuat oleh makhluknya. Tetapi juga harus menjadikan bagi kita, menjadikan kalam insya. Apa itu? Sebuah pernyataan di dalam diri kita, memunculkan rasa emosi kita, rasa syukur kita, rasa nyambung roh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca atau melihat nama-nama Allah Al-Khabir. Allah maha mengetahui secara teliti, secara rinci. Artinya apa? Apapun yang diperbuat oleh manusia, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, Allah mengetahui secara rinci. Sehingga dia akan mengatakan, ya Allah, tidak bisa aku melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan diriku kepadamu, sebab engkau mengetahui semuanya. Itu namanya Al-Khabir. Kalam insya, seorang merasakan dengan emosinya, seorang merasakan dengan hadirnya hati nyambung ke Allah untuk melakukan amalan. Mesti dia mengatakan, ya Allah, apa yang kau perbuat ini? Sesuatu yang engkau ridhai atau sesuatu yang kau murkai? Sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Sesuatu yang mengantarkan ke surga Allah atau sesuatu yang akan memasukkan ke dalam neraka? Al-Khabir. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah, insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengumumkan, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah maha mengetahui secara teliti, secara rinci apa yang diperbuat oleh kalian semua, oleh makhluknya. Berikut pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siang malam kita, ketika kita masih menghirup udara yang segar, ketika mata kita masih bisa berkedip, ketika jantung kita masih berdegup, ketika kita masih bisa, darah kita masih mengalir, saat itulah kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan diri kita dalam kehidupan dunia ini, dan pastikan kesibukan itu kesibukan yang akan kita bawa ke akhirat, yang akan kita bawa kepada Allah. Jangan kau tertipu, sibukmu di dunia, tetapi tak ada bekal yang kau bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan sifat Al-Khabir menjadi kalam insya, menjadikan kita peka, lalu kita menjadi hati-hati, lalu kita menjadikan terdorong untuk melakukan amal-amal soleh yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala amiran taqwa wa
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk memberikan wasiat kepada diri dan keluarga kita agar kita hidup mulia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menemui kematian kecuali kematian kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dinaikkan oleh Allah, dijawab oleh dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh malaikat-malaikat Allah. Allah was-sami'ud du'a, Allah yang Maha mendengar siapapun yang berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh Kau Zat yang Maha Pengampun dan Kau Maha Kasih dan Sayang ya Rabb. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, golongkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal saleh yang Kau ridai ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami ya Allah. Baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah nasib bangsa Indonesia ya Allah. Ya Rabb, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak turunan kami, berkahilah usaha pekerjaan kami, berkahilah rezeki kami ya Allah. Berkahilah ya Allah suatu perjumpaan denganmu suatu saat nanti. Kau anugerahkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.